Hi gengs, welcome to my YouTube channel Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke gengs, jadi gini, temen gue minta narotin tentang rezeki suaminya. Sebenarnya temen gue itu indigo, tapi ya tetap dia bisa baca tarot sih sebenarnya. Tapi biasanya orang kalau indigo itu tidak bisa membaca situasinya sendiri, jadi memang dia membutuhkan orang lain yang punya kemampuan untuk membaca masa depannya, ya either lewat tarot ataupun langsung diterawang. Intinya dia butuh orang lain yang memang membutuhkan kemampuan untuk membaca. So dia datang ke gue dan dia minta gue untuk bacain rezeki suaminya. So oke, gue bacain. Oke, here is the reading, check this out. Oke, mari kita menarot-narot lagi. Ini tarotan tentang suaminya temen gue. Kebetulan temen gue juga adalah seorang indigo, tapi dia levelannya tuh di atas gue. Dia udah memang benar-benar jadi indigo. Sementara kan gue masih jadi empath, karena gue kemampuan clairvoyance gue tuh belum terbuka. Jadi gue belum bisa melihat astral. Sama kemampuan clairaudience gue juga kayaknya belum sepenuhnya terbuka. Jadi gue masih hanya bisa clairsentience yang bisa merasakan energi, dan claircognition yang memang berhubungan dengan intuisi. Tapi seorang indigo itu, ini disclaimer aja, bukan disclaimer ya, disclaimer lah maksudnya. Ini intro dari bacaan ini, gue hanya ingin menjelaskan bahwa seorang indigo itu bukan berarti dia bisa melihat semuanya 100%, tidak. Bahkan seorang indigo saja pun tidak bisa melihat kondisinya diri sendiri. Misalnya kayak rezekinya dia gimana, atau pasangannya gimana, terus kondisi pasangannya itu sama dia tuh kayak apa, apakah cinta atau enggak. Dia tidak bisa membaca situasinya sendiri. Jadi biasanya kayak dokter bisa menyembuhkan orang, tapi kan saat si dokter ini sakit, tetap dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tetap perlu datang ke dokter lain untuk minta disembuhin gitu. Dan sama aja, indigo juga seperti itu. Dia bisa baca orang lain, tapi dia tidak bisa membaca situasinya sendiri. Sehingga dia membutuhkan another indigo yang memang bisa ngebaca situasinya dia. Ini salah satunya adalah teman gue, dia minta gue narotin tentang rezeki suaminya. So here is the reading ya. Oke. Ini ada kartu Nine of Cups. Basically suaminya ini ada ataupun tidak ada duit, atau kalaupun misalnya let's say jelek-jeleknya, misalnya lagi bokeh sekalipun, suaminya ini adalah orang yang happy aja, happy go lucky dia tipikalnya. Walaupun misalnya lagi gak ada duit nih, lagi bokeh pun juga nih suaminya temen gue nih tipikal happy go lucky, dia enjoy aja sama kondisi dia yang ada. Jadi orangnya neko-neko, bukan tipikal orang yang tamak, bukan tipikal orang yang gila harta. No, bagi dia tuh rezeki, kalau emang rezeki ada ya syukur, kalau nggak ada ya sudah gitu loh. Dia akan mencoba untuk deal with that gitu. Dia akan mencoba untuk dealing with no money gitu loh, with the situation but which is has no money gitu loh. Ya sebenarnya ada ataupun tidak ada duit, ya dia sih fine aja hidupnya, baik aja, bahagia aja. Di sini ada kartu High Priestess. Sepertinya ini di belakang High Priestess ada seperti apa ya, tanaman ya, karena kayak tanaman ada buahnya, dan si High Priestess ini duduk di antara dua pilar putih dan hitam. Walaupun di sini adalah cewek, tapi belum karena tarot itu kan genderless, tidak mengenal gender. Ini bisa juga cowok, tapi yang jelas si suaminya teman gue ini kayaknya di dalam pekerjaan yang sekarang ini, mungkin dia dihadapkan pada pilihan. Dia harus memilih antara dua pilihan, yang A atau yang B. Ini kayaknya pilihannya ini proyeknya ini berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan aset uang. Ya bisa jadi itu sawit, bisa jadi itu cengkeh, pokoknya tumbuh-tumbuhan yang sifatnya perkebunan ya, bisnis perkebunan atau bisnis agriculture, yang hasilnya ini bisa
memberikan nominal yang sangat tinggi. Nah, dia itu diminta untuk memilih gitu. Dia ditempatkan di dalam suatu posisi di mana dia harus memilih di antara dua pilihan yang ada hubungannya dengan bisnis agriculture ini. Nggak tahu ya, nanti gue coba cross check ke bininya apakah memang seperti itu suaminya sekarang pekerjaannya itu. Dan bininya sendiri, teman gue sendiri ini adalah seorang perempuan yang tajir. Lihat, perempuan pakai baju bagus, dia ada di kebun yang bagus, dia punya pohon uang yang anytime itu uang bisa dipetik sama dia. Sebenarnya basically teman gue ini adalah orang yang tajir, tapi karena dia sering dimanfaatin orang, sering dijahatin orang, akhirnya rezekinya lepas terus. Tapi ini kedepannya sih gue ngeliat rezekinya teman gue ini insya Allah nih bakal ada gitu loh, bakal stabil, bahkan lebih dari stabil, sangat berkecukupan sekali, bahkan lebih dari berkecukupan insya Allah ya. Mungkin ini juga bisa juga kekayaan yang si istri miliki ini adalah hasil kerja keras dari suaminya. Nah, suaminya ini kayak diminta untuk ngambil keputusan yang berhubungan sama kerjaan dia di kantor, which is yang ada hubungannya sama dunia agriculture atau bisnis agriculture. Ya, dia disuruh ngambil keputusan antara A atau B gitu loh. Nah, kalau memang dia ngambil keputusan yang tepat, insya Allah nih bisnis agriculture-nya ini booming, akan mau memberikan profit yang gede banget. Dan ini otomatis kalau memang bisnis ini memberikan profit yang gede banget, si teman gue ini juga pasti ya sebagai istri pasti kecepretan lah rezeki suaminya gitu ya. Nah, ini ada kartu, ini kan tadi kartu Nine of Pentacles. See, Nine of Pentacles ini kan Nine of Cups. Ini Nine of Pentacles. 9 with 9. Cowoknya bahagia dan happy, cewek ini juga bahagia dan happy, plus punya duit. Jodoh nih. Jodoh. Secara rezeki pun juga kalian jodoh. Saling mendatangkan keberuntungan antara satu dengan yang lainnya. Oke, di sini ada kartu Three of Swords. Ini ada orang yang patah hati atau kecewa. Ini kayaknya di masa lalu deh. Either suaminya atau either istri. Kalau dari sisi istrinya sih, dari sisi teman gue, jelas dia kecewa karena dia banyak dizolimin orang. Rezeki dia tuh banyak dikangkangin orang, diambil orang. Tapi ya teman gue walaupun kecewa, teman gue mah orangnya baik, ikhlas saya ya rezekinya dikangkangin orang juga. Nah, sementara si lakinya sendiri, kalau memang ini Three of Swords ini adalah represent lakinya, mungkin ini adalah di masa lalu dia, di kerjaan dia sebelumnya, dia kayaknya laki lo ini pernah kecewa ya sama perusahaannya atau kecewa sama bosnya sehingga resign dari perusahaannya dengan rasa kekecewaan yang dalam gitu loh. Ini gue nggak tahu nih, tapi yang jelas ini ada sesuatu yang bikin laki lo kecewa atau mungkin lo yang kecewa. But don't worry, kekecewaan ini akan di pay off. It will be pay off. Akan ada kartu Ace of Cups. Ada seseorang yang memberikan rezeki. Sebenarnya sih kalau Cups ini lebih ke perasaan ya, perasaan hati ya. Tapi nggak harus hati juga sih. Bisa juga ini adalah rezeki yang berupa uang gitu. Karena di sini juga ada gambar piala dan ada flowing water. Jadi ada kayak di pialanya itu ada air, tapi yang karena ini air terlalu banyak, airnya luber, nggak bisa ditampung gitu. Ini kemungkinan akan dapat rezeki. Kalau kita di sini kan bertanyanya gimana rezekinya suaminya teman gue ini kan, karena berhubung ini bertanya rezeki dan yang keluar adalah Ace of Cups. Jadi ya insya Allah ini teman gue ini lakinya akan dapatkan rezeki yang benar-benar terus menerus mengalir, overflowing gitu loh, yang akhirnya membuat mereka tuh overwhelmed. Aduh gila, banyak banget rezeki yang gue dapat gitu. Dan itu overflowing rezekinya itu kemungkinan ya akan dapat dalam
waktu yang sekaligus gitu. Jadi sekalinya dapat banyak, brek banyak gitu dapatnya. Gitu loh, gengs. Oke. Di sini ada kartu Ten of Wands. Orang lagi manggul 10 kayu. Dan orang ini kayaknya keberatan nih manggul 10 kayu sendirian. Karena orang ini jalannya bungkuk. Tapi walaupun dia manggul 10 kayu, dia tetap jalan, dia nggak berhenti. Jadi sambil dia capek-capek berat-berat, tetap ini tongkat segambreng ini dia panggul. Ini represent Ten of Wands. Represent orang yang memang mempunyai beban hidup yang berat. Saking beratnya ya dia sampai bungkuk gitu lah jalannya. Tapi walaupun berat, dia tetap menjalani dengan ikhlas gitu. Dan arti kata 10 atau angka 10 di dalam Tarot Rider itu artinya end of cycle. End of cycle di sini kan lebih ke end of cycle burden ya, atau beban berat ya. Karena berhubung ini kartunya 10 atau angka 10 which is the end of cycle, artinya beban ini akan segera lift up, akan segera terangkat. Karena cycle-nya di sini sudah selesai. Karena cycle-nya sudah selesai, jadi bebannya terangkat dan akan ada cycle yang baru lagi. Cycle baru ini seperti apa ya, itu biarkan waktu menjawab. Jadi ini karena ini kayak suaminya teman gue nih, karena suami teman gue taking lots of burden, dia memanggul beban yang cukup berat gitu ya. Akhirnya dia menjadi the hermit, sempat menjadi the hermit alias menjadi orang yang lebih banyak diam, lebih banyak bersabar, lebih banyak belajar dari kesalahan, lebih banyak introspeksi gitu loh. Jadi lebih kayak menyendiri lah orang ini. Karena ya mungkin untuk introspeksi juga sih gitu. Tapi di sini balik lagi, ini ada kartu pas gue kocok biasa ya, shuffling jatuh 2, jumping 2. Jadi dua-duanya gue ambil. Ini ada kartu Two of Cups dan Knight of Cups. Ya benar kan, sesuai. Ini ada Ace of Cups, ini Knight of Cups. Dua-duanya adalah offering cups, menawarkan sesuatu, menawarkan rezeki gitu loh. Dan ini akan pasti datang gitu loh, rezeki suami lo ini aman. Dan nanti rezeki yang selanjutnya ini yang akan datang ini cocok sama suami lo nih, energi rezekinya itu cocok sehingga nanti akan mengikat kebaikan gitu kepada suami lo ini. Dan nanti insya Allah sih suami lo akan dapatkan progres rezeki, progres finansial yang cukup memadai, yang cukup signifikan gitu. Entah dia tiba-tiba naik jabatan atau gimana ya, tapi intinya dia akan ada upgrading level finansial dan level jabatan. Dan di sini ada kartu The Fool. Kenapa dia bisa, suami lo tuh bisa dapat Ace of Cups, bisa dapat blessing ini, dapat Ace of Cups, dapat Knight of Cups, dan dapat Two of Cups. Karena ya suami lo itu dulunya kan kecewa nih sama kerjaannya dulu, karena dia kecewa sama kerjanya dulu, akhirnya itu menjadi beban tersendiri nih buat dia nih, Ten of Cups. Nah, karena suami lo bukan tipikal orang yang pantang menyerah gitu loh, bukan orang yang gampang menyerah, jadi apapun yang terjadi ya dia tetap nekat jalanin gitu loh. As the Fool adalah artinya new beginning yang ada urusannya dengan dia akan taking action. Apapun yang akan terjadi, apapun resikonya, dia akan taking action. Tapi ya memang the Fool ini sesuatu hal yang baru, tapi lebih ke arah positif. Jadi ya mungkin karena laki lo ini tidak mudah cepat putus asa, walaupun dia udah patah hati, walaupun dia udah sempat down di karir sebelumnya, dan akhirnya dia juga memikul beban berat ya, akhirnya karena dia juga mungkin karena setelah mengalami introspeksi gitu kan, ke guenya gimana, bukannya ke guenya, tapi
dia melakukan introspeksi, ini apa sih yang membuat kemarin tuh gue gagal gitu loh, ini apa sih, ini gue gagal tuh kenapa sih, apakah memang dari gue nya atau dari strategi gue yang salah atau apanya atau ego gue yang salah atau gimana nih. Jadi karena kesuksesan yang didapat ini adalah reward dari kekecewaan dia dulu di kerjaannya dulu, dan juga karena dia sudah menanggung beban berat. Jadi sebagai gantinya dia akan dapetin reward. Kenapa dia dapat reward? Yaitu karena dia sempat introspeksi diri, dan akhirnya kehancuran yang dirasakan ini tidak membuat dia mundur, justru membuat dia jadi makin maju, makin optimis. Dan disitulah akhirnya semuanya terbayar. Lo akan dapat rezeki yang benar-benar overflowing banget. Dan di sini ada kartu Three of Cups, which is kartu celebration. Karena di sini lo dapat rezeki yang overflowing, pastinya itu harus celebrate dong. Gitu, gengs. Hey guys, udah gue bacain readingan tentang rezekinya suami temen gue. And hasil ternyata itu is really good. Karena memang gue udah nge-share satu link ke temen gue, meditasi untuk menarik rezeki. Dan mungkin ini kan hasil tarot readingannya kan, suaminya dapat overflowing financial kan. Nah, kayaknya semoga ini overflowing financial yang didapat ini adalah hasil dari meditasi menarik energi itu, gitu loh. So kamu temanku yang suaminya minta dibacain, just keep the faith, put your faith on God, and anything impossible could be possible. Intinya gitu aja sih lo mikirnya, positive thinking dan jangan pesimis. Semoga apa yang gue lihat di kartu itu kejadian ya, amin. So guys, that's it for now. Thank you for watching my video. Dadah.